Saat ku telah melihat jalanmu, saat ku telah mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhanku di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja, puji, syukur bagi Tuhan atas segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah yang memberikan kekuatan bagi kami seluruh umat yang percaya kepada Tuhan dimanapun berada. Dan juga kepribadianku Bapa, kuatkan aku, ajari aku mengerti bagaimana cara yang semakin memahami kehendak rencana daripada Tuhan yang terbaik bagi kami dan kepribadianku sendiri. Menginginkan jamahan tangan daripada Allah, tuntunan Roh Kudus daripada Engkau ya Tuhan, jiwa dan tubuhku persembahkan. Mengikat roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Engkau ya Tuhan, tentang belajar firman kebenaran daripada Allah bagi kami semua seluruh yang menonton video ini. Hikmati kami semua Bapa, ajari kami, ingatkan kami semua saat menyembah Engkau dengan nama Roh Kudus daripada Engkau ya Tuhan. Zaman tangan mulai terjadi, menguatkan kami dengan menjelangnya air zaman ini Tuhan. Kami sudah melihat apa yang terjadi bakong langit di atas bumi ini. Pada malamnya Tuhan, kami belajar firman Tuhan oleh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah, roti ilahi, mujizat, keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus. Dia akan menjamah kami dan hikmati semua. Ampuni segala noda dan dosa kami dapat Tuhan. Kau yang tahu Tuhan kekuatan kuasa dunia ini. Hanya penyertaan pertolongan tangan daripada Allah yang menguatkan kami dengan Roh Kudus. Kami percaya menyembah Tuhan. Bapa yang baik, dalam Yesus Kristus kami percaya pada malam ini. Ajari kami Tuhan, kuatkan aku pribadi. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus kami belajar firman daripada Allah. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Pada malam berbahagia ini saudara-saudaraku, kembali kita belajar firman kebenaran daripada Allah. Bagi siapapun yang menonton video ini dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita pahami bersama semua saudara-saudariku. Pada malam ini saudara kasihku, dimanapun kita berada, mari kita pahami tentang belajar firman kebenaran daripada Allah. Di mana firman ini saudara-saudaraku yang dikatakan dalam firman Tuhan, khotbah tentang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman. Artinya akhir zaman itu saat ini. Kita melihat situasi kondisi dunia sekarang sudah berguncang. Dunia ini sekarang sudah mulai penuh kegelapan. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita belajar demi belajar memahami, bertahan menguatkan iman.
Sebab kuasa kegelapan saat ini saudara-saudaraku sudah semakin tegang untuk menyelimuti pemikiran kita supaya terpisah kita dari jalan kebenaran daripada Allah. Begitu cerdiknya sekarang kuasa kegelapan ini menyelimuti pemikiran manusia dengan bujuk rayuannya supaya kita terpisah dari kebenaran daripada Tuhan. Tipu daya iblis semakin tinggi sekarang. Kalau kita pahami sekarang saudara-saudaraku, apalagi yang tidak terjadi sekarang di bawah kolong langit di atas bumi ini. Tidak ada lari satupun dari nubuatan firman Allah. Satupun tidak ada lari pun dari pernyataan firman, itu semua akan terjadi. Tergantung kita saudara-saudari memahami. Tergantung kita saudara-saudari menghadapi gejolak ini. Di sini saudara-saudaraku, di hari zaman ini tidak memandang orang kaya, orang miskin, orang susah, orang tidak. Tergantung kepribadian kita di dalam keimanan datang kepada Tuhan. Karena menjelang akhir zaman saudara-saudaraku, tertulis dalam firman Tuhan. Menjelang akhir zaman ini tanda-tanda seperti waktu zaman Nabi Nuh. Di mana dahulu Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada Nabi Nuh. Dia jamah Nabi Nuh, di jamah Tuhan diingatkan untuk memberikan peringatan-peringatan bahwa dunia sudah menjelang akhir zaman pada zaman Nabi Nuh. Makanya banyak terjadi waktu zaman Nabi Nuh itu, dikarenakan manusia itu sudah lalai. Sudah banyak manusia itu lupa, manusia itu sudah enggak sadar lagi karena diliputi oleh kuasa-kuasa tipu daya iblis. Pada malam ini saudara-saudaraku dimanapun berada yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini pada khususnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita pahami. Maka setiap kita dalam ibadah itu saudara-saudaraku, percayakan Roh Kudus saat datang menyembah Tuhan. Hanya Roh Kudus yang lagi kita andalkan menguatkan kita menghadapi tipu daya iblis. Di luar daripada itu tidak ada lagi. Karena itu pernyataan firman. Buatkanlah Roh Kudus di tubuh kita, di imam pemikiran kita, supaya kita tidak tertipu daya kuasa kegelapan, keajaiban dunia. Mujizat dunia. Dunia ini punya mujizat, dunia ini punya keajaiban. Penting kita pahami. Kenapa kita katakan salah satu contoh dunia punya mujizat keajaiban? Seperti saya pribadi saudara-saudariku. Kalau ingin saya kaya di bawah kolong langit di atas bumi ini yang tidak sesuai kehendak rencana daripada Allah, bisa aku kaya? Buktinya sudah banyak sekarang hal terjadi sedemikian di bawah kolong langit di atas bumi ini. Bisa saja aku lari ke pesugihan, berdapat uang aku, itu satu mujizat oleh kuasa kegelapan. Bisa juga lari kita percaya berdukun-dukun ke sana ke sini, itu sebuah mujizat juga dari kuasa kegelapan. Jadi dunia ini punya keajaiban dan mujizat untuk menenggelamkan iman kita supaya terpisah dari jalan terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah yang membawa maut kematian oleh karena dosa. Jadi penting ada pemahaman. Maka dalam firman Tuhan berkata, mengikuti jalan kebenaran daripada Allah itu bukan mudah. Menuju jalan kerajaan sorga itu bukan mudah, sempit. Jadi jangan hanya kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Yesus. Banyak orang kita memang mengatakan itu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau tidak melakukan pernyataan firman, pemeteraian, belum tentu kita masuk surga. Jangan hanya kita berkata kalau kita ikut Yesus termasuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Siapa bilang orang kalau udah percaya kepada Yesus masuk surga? Siapa yang bilang? Tapi bisa kita masuk surga, percaya kepada Yesus, belajar demi belajar melakukan pernyataan firman Tuhan. Apa pernyataan firman Tuhan yang tertulis di kitab Injil ini? Mari kita lakukan. Walaupun tidak semaksimal itu. Disebabkan oleh karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu pengampun. Tuhan itu memang mengampuni orang yang belajar dan belajar berjalan dalam firman Tuhan
Walaupun belum sempurna, maka Tuhan memberikan pengampunan. Jangan kita hanya orang Kristen percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus melakukan di jalan kebenaran daripada Allah tidak ada. Jadi penting ada pemahaman pendalaman menjelang akhir zaman ini. Lihat situasi sekarang dunia. Lihat situasi dunia, apa yang terjadi sekarang. Segalanya apa yang tercatat di dalam firman Tuhan, itu akan terjadi. Sudah menjadi pernyataan adalah firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan kita pelajari bersama supaya menguatkan kita. Supaya kita tidak terjebak tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Itu penting ada pemahaman. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan perkataan-perkataannya di dunia ini melalui kita Injil. Melalui dengan nama Roh Kudus. Ada dua perihal yang Tuhan buat kepada umat-umat percaya kepada Dia yang telah Tuhan titipkan bagi umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu apa? Kita Injil perkataan Allah yang hidup yang ada di rumah kita masing-masing. Makanya belajar dalam firman Tuhan di rumah, jangan firman Tuhan itu ditidurkan. Belajar dong. Maka saya belajar dalam firman Tuhan. Minta roh hikmat, pengertian, pengajaran tempat yang maha tinggi Raja Alam semesta Yesus Kristus. Berdoa dengan nama Roh Kudus. Satu tadi firman Tuhan dia titipkan kepada umat-umat percaya kepada Dia. Yang kedua, sebagai penolong menguatkan menghadapi gelora dunia ini, Roh Kudus. Roh Kudus, saudara-saudaraku. Di zaman Yesus pun sudah dikatakan itu pernyataan Roh Kudus itu akan Dia utus. Bahwa Roh Kudus diutus kepada orang percaya kepada Dia. Bahkan hambanya, bahkan muridnya, bahkan nabi-nabinya, abdi Tuhan, Dia utus Roh Kudus menguatkan. Tapi belajarlah dengan firman kebenaran daripada Allah, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Malam ini saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita belajar firman Tuhan bersama. Antara saudara dengan saya sama kita belajar. Di sini tidak ada yang pandai, di sini tidak ada senior, tidak ada junior. Mari kita belajar bersama saudara-saudariku. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Kepentingan kita bersama. Bahkan media sosial ini saya larang keras, jangan di-subscribe. Karena saya tidak menjual firman, karena saya tidak mengobrol firman, memberitakan Injil. Itu pesan Tuhan kepada saya. Sudah banyak saya lihat di media sosial ini, penonton channel ini, puji Tuhan, barang siapa yang telah mendengar firman Tuhan, belajar kita bersama melalui channel ini, mari kita patuhi bersama. Saudara dengan saya, mari kita patuhi bersama. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa di hadapan daripada Allah. Karena manusia tidak ada yang sempurna di hadapan daripada Tuhan. Penting ada pemahaman. Maka saat kita datang beribadah ke gereja, saudara-saudaraku, mari berteduh kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus daripada Allah. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, malam ini mari kita belajar. Kita pelajari tentang khotbah, tentang akhir zaman. Ini khotbah kita pelajari malam tentang akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Jangan lalai. Jangan mau tertipu lasih ke jawaban iblis. Supaya kita lupa datang kepada Tuhan. Mari belajar memahami pernyataan firman. Taatlah kepada firman Tuhan dan taatlah kepada Roh Kudus. Maka setiap kita datang mengarah kepada Tuhan, tanpa kita menaungi, tanpa kita tidak memiliki Roh Kudus, tidak percaya Roh Kudus, ya Tuhan, ya menyembah Tuhan, tidak ada gunanya. Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Itu satu kebersamaan itu, Roh Kudus dengan firman Tuhan satu jalan. Penting ada pemahaman. Manusia hidup di bawah kolong langit di atas bumi ini hanya berbasis dan berbatasnya, saudara-saudaraku. Ya, sebanyak apapun harta kita, saudaraku, sebanyak apapun uang kita, sesehat apapun kita, hanya berbasis dan berbatas. Kalau sudah Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilannya, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus memisahkan roh manusia dari tubuhnya, maka terjadi jurang maut, kematian.
Kalau doa Tuhan Allah Yesus Kristus mencabut roh kita dari tubuh kita, maka kita kematian jadinya. Mati. Nggak bisa harta itu untuk memberi keperpanjangan napas kita supaya kita semakin hebat di dunia ini. Tidak. Mari kita sadari itu, saudara-saudariku. Tuhan Allah Yesus Kristus hanya memberikan basis dan batas usia manusia. Menurut kitab firman Tuhan. Hanya sebatas 70-80 tahun. Itu hanya limit batas. Namun kematian manusia, anak-anak pun dia jemput. Gadis pun dijemput, orang tua jemput. Ini hanya ukuran batas. Jadi penting ada pemahaman. Sewaktu masa hidup kita lah belajar, kita demi belajar bagaimana cara menyembah Tuhan. Itu penting ada pemahaman di antara kita, saudara-saudaraku. Khususnya percaya kepada Yesus Kristus yang dikatakan kita umat Nasrani atau Kristen dimanapun berada. Jangan hanya kita mengatakan KTP kita Kristen. Kita selalu berkata, siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus, betul. Tapi melakukan pernyataan tidak ada, hanya ngomong doang. Bagaimana kita punya cara masuk kerajaan surga? Bagaimana kita punya masuk kerajaan surga? Kalau kita tidak lakukan pernyataan firman ini, supaya kita hati-hati. Ini sudah menjelang akhir zaman. Ini firman Tuhan kita pelajari bersama tentang khotbah tentang akhir zaman. Perikotnya lah khotbah ini, khotbah tentang akhir zaman. Ini perikot firmannya. Jadi supaya kita memahami sebenarnya dimanapun berada. Bagi kita hamba pelayan Tuhan dimanapun berada, mari semakin tingkatkan sumber daya manusia selaku kita hamba Tuhan. Memberikan arah firman ini kepada domba Allah, jemaat Allah, baik suci daripada Tuhan. Salah satu kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menjadi momen pertanggungjawaban besar kepada Tuhan, domba Allah, jemaat Tuhan, baik suci daripada Allah yang kita gembalakan. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Pertanggung jawab kita itu nanti tinggi di kelak penghakiman terakhir. Apakah nanti di kelak penghakiman terakhir kita menjadi makhluk neraka atau makhluk surgawi? Itu penting ada pemahaman, jangan lalai. Ini menjangan lalai. Lihat apa yang terjadi di kolong langit bumi. Ribut semua sekarang, ribut. Itu terjadi keributan, terjadi masalah demi masalah sekarang karena semakin berkekuatan kuasa kegelapan menenggelamkan pemikiran manusia dari kewarasan, dari kesadaran. Itu dikarenakan apa? Karena kuasa kegelapan bisa dapat mereka ukur iman kita. Mereka bisa ukur iman kita yang mampu mereka menenggelamkan kita, memisahkan kita dari jalan kebenaran daripada Allah. Apalagi menjelang akhir zaman. Tuhan Allah selalu berkata menjelang akhir zaman, berdoalah kamu dengan nama Roh Kudus. Taatilah Roh Kudus, taatilah firman Tuhan. Barang siapa tidak mentaati Roh Kudus dalam berdoa kepada Tuhan, jangan anggap lagi bahwa kita akan Tuhan mengampuni kita. Doa apapun kita lakukan kepada Tuhan, tidak percaya dengan Roh Kudus, tidak ada gunanya. Percayalah saudara-saudariku. Itu pernyataan firman. Mari kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari kita semakin tingkatkan sumber daya kemanusiaan. Mari belajar dalam kebenaran Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Minta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Di saat menyembah Tuhan. Kalau ingin mau keselamatan kita kejar di kelak penghakiman terakhir. Manusia memahaminya itu nanti, saudara-saudari. Karena ada kelak penghakiman terakhir yang Tuhan berikan. Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka, atau makhluk surga atau makhluk neraka. Yang mengetahui nanti kita siapa yang masuk neraka, siapa masuk surga di kelak penghakiman yang terakhir. Sekalipun tubuh kita sudah menjadi debu tanah, sekalipun kita hidup, jangan salah, jangan kita salah memahami, bentar lagi aku udah mati. Begini, jangan salah. Karena roh manusia yang ada di tubuh manusia ada roh Allah sendiri. Roh itu bisa Tuhan ubah nanti di kelak penghakiman terakhir. Maka dikatakan dalam firman, orang mati dengan orang hidup akan saya bangkitkan. Untuk menghadapi apa? Orang mati dengan orang hidup. Untuk menghadapi apa rencana Tuhan? Menghadapi kelak penghakiman yang terakhir. Di saat kita masih hidup di bawah langit, di atas bumi ini.
Ini saya buat ini berita firman Tuhan bukan dari kepandaian saya, tidak. Ini perintah dari Pak Allah kepada saya. Dia pesankan, menjelang akhir zaman ini, kembali manusia seperti zaman Nuh. Di zaman Nabi Nuh, terjadi kawin mengawinkan, terjadi ini dan itu. Apa yang terjadi sekarang? Udah banyak masalah di masalah. Mungkin kita sudah memahami sendirilah. Apa yang terjadi sekarang di langit atas bumi ini? Dikarenakan apa? Begitu kuasa keajaiban dunia, begitu mujizat dunia, perbuatan kuasa kegelapan semakin meningkatnya, melemahkan iman manusia karena tergantung di dalam perekonomian. Coba kita pahami, ada sistem manusia bersifat Tuhan. Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus yang kita sembah, atau nilai mata uang. Nilai mata uang. Jadi penting ada pemahaman, saudaraku. Mari kita belajar pada malam ini apa pesan daripada Allah tentang menjelang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman tertulis Matius 24. Matius 24 supaya kita memahami semua saudara-saudaraku. Matius 24 ayat, supaya lebih jelas, ayat 37. Matius 24 ayat 37. Di situ dikatakan, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, judulnya adalah khotbah tentang akhir zaman, dan judul kedua di dalam ayat 37, nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Betapa baiknya Tuhan melalui firman perkataannya bagi umat percaya kepada Yesus, memberikan firman perkataannya setiap umat percaya kepada Dia, yang dibarengi dan dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Ada dua versi Tuhan berikan kepada manusia percaya kepada Dia. Firman Tuhan kita suci dan Roh Kudus yang menolong. Maka penting kita datang menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus, saudara-saudara. Jangan tiadakan Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Itu ada tertulis dalam kitab. Kita pahami. Kalau kita memang lalai, tidak percaya Roh Kudus, percaya kepada Tuhan, masuklah bujuk rayuan, kegelapan, tipu daya iblis, memisahkan manusia di jalan kebenaran. Lihat apa yang terjadi sekarang. Semua bermasalah, tak ada yang gak bermasalah. Mari kita pahami. Maka kita selalu memperhatikan gejolak-gejolak apa yang terjadi di langit di atas bumi ini menjelang akhir zaman. Itulah tanda-tanda akhir zaman yang tidak pernah kita tengok, kita lihat, tidak pernah kita tahu, tidak pernah kita lihat terjadi, begitu terjadi. Penting ada pemahaman seiman sekasih sepada dengan saya. Khotbah firman ini saya buat tidak memandang gereja. Ini tidak memandang gereja. Barang siapa percaya kepada Yesus, sanggup belajar demi belajar tentang pernyataan firman, mari kita lakukan. Supaya kita menjadi nanti di kelak penghakiman terakhir, apakah menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi. Karena roh kita adalah Tuhan cabut dari tubuh kita, sehingga tubuh kembali ke debu tanah. Di mana pada zamannya Adam dahulu Tuhan menciptakan Adam, manusia, dari debu tanah. Tuhan hembuskan pernapasan Dia ke Adam sehingga menjadi manusia. Sekarang Tuhan begitu, makanya dalam di kematian manusia itu jangan salah paham. Makanya kematian manusia kadang-kadang kaget. Kadang-kadang mau kita kaget melihat orang yang mati. Kok bisa gitu ya? Agak sehat, agak gini, ada agak gini. Karena Tuhan cabut rohnya dari tubuhnya. Karena sudah Tuhan rancangkan itu akan menghadap tata panggilan daripada Allah perbuatan kita selama kita bernapas di bawah kolong langit di atas bumi ini. Di hadapan Tuhan tidak ada terkecuali orang kaya, orang miskin, orang susah, orang cacat, tidak ada di hadapan Tuhan. Sama semua. Itu penting kita pahami semua. Tapi marilah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kalau ada berkat itu Tuhan curahkan kepada kita. Ucap syukurlah kepada Tuhan. Berdoalah di rumah sore. Pulang kerja, berdoa mau tidur.
Coba belajar firman Tuhan di rumah masing-masing 1 ayat 2 ayat. Supaya semakin kita pahami. Karena ada Roh Kudus kita percaya mengajari kita. Yang dikatakan hikmat pengertian pengajar tempat maha tinggi Raja alam semesta oleh Yesus Kristus. Maka Tuhan mencurahkan kuasa ilahinya, kodrat ilahinya, kodrat keajaibannya. Jangan kita takut karena masih banyak dosa kita terus takut kepada Tuhan belajar firman Tuhan. Jangan. Sedosa apapun kita lakukan di dunia Tuhan masih tetap mendengar permohonan orang yang berdosa kepada dia. Karena firman Tuhan berkata, aku datang bukan kepada orang benar. Biarlah orang benar itu mempertahankan imannya. Aku datang kepada orang jahat, itu yang saya cari, kata Tuhan. Yang penting ada pemahaman kita datang menyembah Tuhan menjelang akhir zaman. Yang sesuai dengan firman kebenarannya yang tertulis. Ini bukan saya memerintahkan, tidak. Firman Tuhan yang berkata, hanya sekedar penyampaian. Pada malam ini saudara, mari kita buka kitab kita tertulis Matius 24 ayat 37. Judulnya pertama di pasal 24 khotbah tentang akhir zaman. Masuk kita ke ayat 37 supaya nasihat, supaya berjaga-jaga. Mari kita baca firman Tuhan, saudara-saudaraku. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya dikelak pada kedatangan anak manusia. Supaya kita pahami ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kenapa Tuhan selalu memberikan pengertian-pengertian perkataan perumpamaan di firman Tuhan? Kenapa dikatakan di dalam kitab ini kedatangan Tuhan Yesus? Bukan. Kedatangan anak manusia. Karena Yesus lahir dahulu di zaman nenek moyang kita. Dia menjelma seperti manusia seperti kita ini, berubah wujud. Karena manusia ciptaannya adalah segambar dengan dia. Maka penting di saat belajar firman Tuhan ada pemahaman, ada pengertian. Minta hikmat pengajaran dari para Allah supaya kita diajari. Karena banyak di kita Injil ini perumpamaan. Banyak di sini pengertian-pengertian perkataan firman terkadang kita tidak memahami. Maka Tuhan Allah berkata, belajarlah engkau tentang firman-Ku, mintalah kepada Roh hikmat pengertian pengajaran dan percayalah engkau dengan Roh Kudus. Sehingga Tuhan Allah menghikmati kita. Saya selalu belajar firman Tuhan, saya jauh dari kepandaian kepintaran saya. Karena aku nggak tahu pengertiannya. Tapi aku minta kepada Tuhan Roh pengertian pengajaran sehingga aku mengerti. Dalam doa. Itu saudara-saudaraku. Maka dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kalau kita tidak memahami dalam hikmat pengertian pengajaran, kedatangan anak manusia dikatakan kan saudara-saudara, bukan dikatakan kedatangan Tuhan, tidak. Jadi ada penting pemahaman. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, belajar dan menonton media sosial ini, supaya kita pahami bersama. Supaya kita tidak sanggup kuasa kegelapan keajaiban dunia untuk menjerat pemikiran kita tertipulasi dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya kita paham menjabarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan di rumah kita pribadi, lepas pribadi. Supaya kita pahami semua. Ayat 13 berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan kita ulangi 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu akan terjadi menjelang akhir zaman. Akhir zaman ini seperti zamannya Nuh. Tuhan mengingatkan dengan perkataan firman-Nya
supaya umat-umatnya semakin percaya betul kepada Tuhan menjelang akhir zaman ini sekarang. Karena salah satu contoh saudara-saudaraku, ya, menjelang akhir zaman ini, kekiamatan di dunia ini kepada umat percaya kepada Dia ada dua versi. Kekiamatan dibuat Tuhan ada dua versi. Kekiamatan dunia yang terakhir dan kekiamatan manusia di saat dia mati dipanggil Tuhan. Kiamat semua bagi dia. Supaya kita pahami, kekiamatan ada dua versi Tuhan arahkan kepada umat-umat percaya kepada Dia. Kekiamatan selesainya dunia dan kekiamatan kematian manusia. Jadi makanya sewaktu hidup kita lah belajar datang kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan. Minta roh hikmah pengertian pengajaran daripada Allah tempat yang amat tinggi Yesus Kristus Raja alam semesta. Supaya kita nikmati sekalipun kita tidak sempurna daripada Allah. Itu saudaraku. Supaya kita paham semuanya. Jangan salah saudara-saudaraku. Penting ada pemahaman, pematangan, pendalaman benaran di saat menyembah Tuhan. Jangan datang ke gereja terus datang menyembah haleluya, Roh Kudus, jangan. Pikirkan dulu secara matang di jiwa tubuh kita dan iman kita saat menyembah Tuhan. Undang Roh Kudus kepadamu. Karena janji Tuhan menjelang akhir zaman Roh Kudus sudah dicurahkan kepada umat-umat percaya kepada Dia. Supaya kuat. Maka dikatakan saudara-saudaraku di dalam nama Yesus ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum dan kawin dan mengawinkan sesama kepada sesama. Mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahteranya. Artinya di mana zaman dulu Tuhan pesankan bagi seluruh umat yang percaya kepada Dia. Sehingga Nabi Nuh itu memberikan sebuah contoh yang membuat satu perahu bahtera dikatakan. Bahkan dia dikatakan seperti orang gila. Yang mengatakan seperti orang gila itu siapa? Manusia sendiri. Dengan setelahnya saudara-saudariku, Tuhan ingatkan zaman Nuh, naiklah engkau ke bahteramu. Naik semua. Bahkan binatang-binatang Tuhan pesan kepada Nuh berpasangan supaya sama-sama di dalam bahtera itu. Tidak berapa lama Tuhan menimbulkan air bah. Tenggelamnya manusia semua. Begitulah menjelang akhir zaman ini nanti rancangan Tuhan. Penting ada pemahaman. Maka saya katakan tadi ada dua versi kekiamatan kita percaya kepada Yesus Kristus. Salah satu contoh kematian yang Tuhan pisahkan roh kita dengan tubuh kita. Itu kematian ini salah satu kekiamatan bagi orang sudah mati. Kekiamatan dunia terakhir. Maka di saat hidup kita ini mari dong belajar. Tuhan tahu kekuatan iman manusia menghadapi kuasa kegelapan ini. Tuhan tahu kok itu. Tapi Tuhan ingatkan, belajarlah kamu dalam firman kebenaranku. Percayalah kamu dengan Roh Kudus. Supaya kuat imanmu dan berdoalah dengan Roh Kudus, kata Tuhan. Tuhan dia sendiri tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Dia sendiri pun di dunia ini dicemari orang, dihina orang pada zaman nenek moyang kita dahulu. Maka menjelang akhir zaman ini saudara, penting ada pemahaman pematangan. Untuk menyelamatkan diri kita kepada kerajaan surga seperti Tuhan kehendaki, tergantung pribadi kita sendiri. Bukan tergantung kepada orang. Tergantung iman kita, perbuatan kita kepada Tuhan. Tapi alangkah baiknya belajar demi belajar bersama. Datang menyembah Tuhan di mezbahnya. Belajar dalam firman Tuhan bersama hamba pelayan daripada Allah yang Tuhan tunjuk. Mari belajar bersama. Supaya kita bisa nanti mampu. Seperti Tuhan kehendaki rencana Tuhan bagi kita percaya kepada Dia. Dan tinggal ada pemahaman. Jangan sampai terjadi. Dikatakan tadi ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada
zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Artinya kedatangan anak manusia ini di kelak akhir zaman nanti Tuhan sendiri. Karena setiap Tuhan mengarahkan dirinya kepada dunia ini harus sama seperti manusia. Karena dia segambar dengan manusia yang telah dia ciptakan. Penting ada pemahaman jauh, pendewasaan jauh. Mari saudaraku kita pahami. Mari kita perhatikan gejolak dunia sekarang. Lihat. Permasalahan antara bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan sampai sekarang nggak ada selesai. Bahkan ada lagi masalah demi masalah lagi, bakal lagi di antara umat, di antara kita percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita pahami saudara-saudari, lebih paham. Untuk menyelamatkan iman kita di dalam Tuhan adalah kita diri sendiri. Itu. Bukan bisa orang menolong kita. Sama saya seperti pribadi. Bapak saya sudah meninggal, mama saya sudah meninggal. Saya tidak tahu udah masuk kerajaan surga apa tidak. Entah masuk nerakanya aku nanti. Bisa saja bapakku sama mamaku masuk surga, tapi aku masuk neraka. Makanya belajar memahami tentang belajar pemahaman firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus. Percaya bimbing Roh Kudus datang menyembah Tuhan. Itu. 39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita tidak tahu kapan datang kedatangan Tuhan. Sebagaimana dahulu Nabi Nuh yang Tuhan pesankan, yang membangun sebuah bahtera, bahwa Nabi Nuh itu tidak tahu entah kapan datangnya air bah. Setelah ada penyelesaian dia membangun air bah itu, sehingga terjadilah pesan Tuhan yang terakhir. Maka terjadilah air bah menenggelamkan manusia itu semua. Begitulah kelaknya nanti di penghakiman yang terakhir akhir zaman ini Tuhan berikan. Tanda-tanda dari zaman. Kita nggak tahu kan kapan kedatangan Tuhan. Siapa yang mengetahui kedatangan Tuhan di dunia ini? Siapa yang mengetahui? Memang dalam firman-Nya dia datang. Mari semakin memahami saudara-saudariku. Saudara dengan saya belajar bagaimana kita bisa dapat di Tuhan selamatkan. Bukan nggak Tuhan berkati kita, Tuhan berkati walaupun kehidupan ini ada yang susah, ada yang senang, ada yang miskin. Karena setiap manusia harus mengalami pergumulan pencobaan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan mengalami pergumulan pencobaan Tuhan berikan? Supaya kita tak berseru kepada Tuhan. Supaya penyertaan pertolongan tangan itu tetap tercurah bagi kita. Itu tujuannya. Kalau kita Tuhan berikan kaya semua di dunia ini, lebih senang semua umat ini yang percaya kepada dia, maka tidak ada lagi manusia mengingat Tuhan. Tak ada lagi manusia mengingat Tuhan. Mungkin bisa mendatangkan kesombongan dan keangkuhan kepada sesama. Saudara kasih dalam, mari kita pahami firman Tuhan yang sebenarnya. Maka dikatakan ayat 39 di saudaraku. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datangnya dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Begitulah harus kita hadapi nanti. Karena sudah dipesankan dalam firman Tuhan menjelang akhir zaman. Berjaga-jagalah dan waspadalah kata Tuhan. Berdoalah dengan Roh Kudus, belajarlah firman Tuhan. Memang manusia semua membutuhkan makan dan minum. Semua manusia membutuhkan nilai mata uang, bukan munafik, tidak. Tapi kan Tuhan berikan. Sekalipun kadang-kadang enggak apa. Itu memang normal hidup. Supaya kita berusaha bagaimana punya cara mencari uang walaupun kadang seberapa. Buktinya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana kok Tuhan berikan. Namun itu tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Selalulah berdoa kepada Tuhan. Pulang kerja sore. Mau tidur. Besok paginya mau kerja. Saya pribadi selalu begitu saudara-saudariku.
Saya mulai belajar melakukan hal itu. Itu supaya kita pahami semua. Kita nggak tahu loh kedatangan Tuhan. Ini udah jelang akhir zaman. Sama seperti Nabi Nuh dulu. Yang memperbaiki bahtera makmur dia. Bahtera yang dia bangun untuk menyelamatkan keluarganya dengan binatang-binatang yang Tuhan janjikan, Tuhan pesankan. Penting ada pemahaman. Masuk kita ke ayat 40, saudara-saudara. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seseorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkannya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menyatakan dalam firman-Nya, bahwa tanda-tanda kedatangan manusia di dunia ini yang jelang akhir zaman ini, dia berjanji akan diangkat satu orang. Diangkat satu orang di hadapan dia tanpa disadari manusia dan ditinggalkan satu orang. Bisa saja arti pengertiannya itu kenapa Tuhan mengatakan itu. Seperti saya contohnya, saya masih hidup. Sementara istriku udah meninggal, udah Tuhan panggil dia. Tentu aku tinggal sendiri. Itu pengertiannya. Supaya kita pahami. Buktinya manusia dalam kematian yang berpasangan suami istri jarang sekali mati dua-dua. Ditinggalkan satu. Satu dipanggil. Jadi yang satu ini yang tinggal di dunia supaya tobat. Supaya belajar dalam kebenaran daripada Allah. Itu maksud tujuan dari rincian firman ini. Kita pahami semua. Makanya ayat 40 katakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang. Kalau ada 2 orang di ladang. Artinya ladang ini bentuk suami istri. Suami istri kadang-kadang kan gak mungkin manusia sekali dua-dua Tuhan panggil. Tinggalkan satu. Tinggal satu. Mati contoh seperti saya. Istri saya mati, aku tinggal. Supaya aku berubah, bersikap. Supaya mengerti. Untuk menghadapi apa yang terjadi menjelang akhir zaman ini. Supaya kita pahami semua saudaraku. 41 mengatakan, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pengertiannya saudara-saudariku. Pengertian bahasa ini supaya kita baca sekali lagi. Karena itu dikatakan di sini, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pengertiannya, kalau itu terjadi buat Tuhan kepada umat-umat percaya kepada dia sudah memberikan aba-aba bahwa akhir zaman sudah dekat kali pun. Bahwa kehadiran daripada Tuhan di dunia ini sudah mendekat. Kalau ada 2 orang perempuan katanya sedang kerja, dia angkat satu, tinggal satu. Berarti bahwa itu sudah jelas tanda-tanda akhir zaman betul akan penghakiman yang terakhir. Kiamatan terakhir. Jadi mari kita pahami tentang akhir zaman ini. Gejolak akhir zaman mari kita pahami supaya makin memahami, makin benar-benar waspada dan berjaga-jaga datang kepada Tuhan. Saudara dengan saya sama belajar. Saya sendiri pun belum bisa katakan diriku sendiri masuk surga, enggak. Entahnya tidak mampunya aku mengikuti jalan kebenaran Tuhan ini. Karena goncangan banyak. Tapi mudah-mudahan lah. Belajar bertahan. Bukan saya bilang saya masuk surga, tidak. Bagaimana kita semua saudara-saudara percaya kepada Tuhan. Supaya kita memiliki kerajaan surga bersama-sama. Itu tujuannya. Saudaraku dalam Mazmur itu dikatakan tadi ayat 41. 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
Artinya hari kedatangan Tuhan, hari kekiamatan terakhir dunia, kedatangan Tuhan kita tidak tahu, satu pun manusia tidak tahu sampai kapan kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan, tetaplah berwaspada, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya pada hari kedatangan Tuhan itu kita itu bisa dia Tuhan bantu, bisa Tuhan tolong untuk penyelamatan di kelak penghakiman yang terakhir. Apakah kita menjadi makhluk surga atau makhluk neraka? Hanya Tuhan yang tahu nanti itu. Karena ada kelak penghakiman. Manusia, pribadi saya tidak bisa kupahami diriku di dalam hidup ini. Apakah kami ini masuk surga apa tidak? Saya nggak bisa memahami itu. Kenapa? Karena ada kelak penghakiman. Katakanlah dulu saya pribadi mulai belajar, orang dari jahat saya belajar kebenaran Tuhan. Bukan terus bisa kujamin diri saya masuk surga. Tidak. Nggak bisa diriku jamin saya masuk surga. Nggak bisa. Karena ada kelak penghakiman. Apakah di kelak penghakiman itu menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka? Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kejarlah 3 perihal. Iman, kasih, dan pengharapan. Pengharapan itu di kelak penghakiman. Ada nggak harapan kita masuk surga atau masuk neraka? Coba kita pahami semua dimanapun menonton video ini. Ini saya buat hikmat daripada Allah. Ini saya buat pesan daripada Tuhan.